Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, dan diberikan rizki yang berlimpah ruah halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas lanjutan kajian kitab tasawuf kita, yaitu kitab Kifayatul Atqiya karangan Imam Abu Bakar Asy-Syatta ya. Kemarin baru mabadi tasawuf. Nah, dan sekarang masuk ke pembahasan bihaqil basmalati ya. Penunaian hak-hak tentang bismillah. Baik, bagi yang punya kitabnya boleh dibuka kitabnya ya. Ada di syarahnya yang di tengahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza alimta dzalika, apabila engkau mengetahui yang demikian, fayuqalu, maka berkata, inna syari'a, sesungguhnya Allah Ta'ala yang memberikan syariat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amaro bil budaati, telah memerintahkan bil budaati untuk memulai, bil basmalati dengan mengucap atau menulis basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Fi kulli amrin zibalin, pada setiap perkara yang memiliki nilai. Lianna fil ibtitahi, lianna karena sesungguhnya, fil ibtitahi dalam membuka segala sesuatu perkara, biha dengan basmalah, itu terdapat barokatan azimatan, terdapat keberkahan yang agung, wa ni'matan jasimatan, dan kenikmatan yang besar, waftidaan bil kutubil munazzalati, dan seraya mengikuti akan kitab yang diturunkan, yaitu Al-Quran ya, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Yaqulu telah berkata siapa? Allah ta'ala. Ya ibadi, wahai hambaku, ibtatihu bismi, bukalah kalian semua bismi, dengan menyebut namaku. Mubtadi'ina, di permulaannya, takunu bihi, dengan sebab bismillah itu, muhtadin, maka engkau memulai dengan akan orang yang mendapatkan petunjuk ya, huda, muhtadin. Wa ila ridoya, dan kepada ridho kulah, wasilina, kalian akan sampai ya. Wa an sukhti, dan daripada murkaku, mub'idina, kalian akan dijauhkan ya. Jadi syariat Allah telah memberikan syariat kepada baginda Nabi Muhammad SAW fil ibtitahi biha, dalam memulai sesuatu, atau pikul amrin zibalin, untuk memulai suatu perkara itu ya, harus dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, karena terdapat barokatan azimatan, yaitu berkah yang agung, wa ni'matan jasimatan, dan kenikmatan yang besar. Terus sebagaimana manut kepada Al-Quran ya, Imam Musannif Imam Abu Bakar Asy-Syatta manut juga kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim ya. Allah telah berkata kepada hamba-hambanya, ya ibadi ibtatihu bismi, wahai hambaku, mulailah dengan segala sesuatu untuk membuka dengan menyebut bismi atau namaku ya. Nah, manfaatnya atau fadilahnya menyebut namaku atau dengan membaca bismillah itu, engkau akan diberikan muhtadina, akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila ridoya wasilina, dan kepada keridoanku kalian akan sampai. Jadi orang yang membaca bismillah akan mendapat keridoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an suhti mub'idina, dan akan dijauhkan dari murkanya Allah Ta'ala ya. Itu sangat besar padilahnya, sangat agung ya, lafaz bismillahirrahmanirrahim itu ya. Kita akan mendapat ridho Allah, kita akan dijauhkan dari murka Allah, dan kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah petunjuk yang sangat kita butuhkan ya, yang sering dimana kita sholat, kita sering meminta petunjuk kepada Allah dalam surat Al-Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus, begitu ya.
Nah, makanya kita penting sekali untuk mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak berbelok arah, kita tetap lurus ke dalam jalan yang benar begitu. Nah, terus kita akan mendapatkan apa lagi? Barokatan azimatan, berkah yang agung. Nah, apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair bil khair. Jadi bertambahnya kebaikan dengan kebaikan. Itu namanya barokah ya. Contohnya kita punya ilmu, terus kita mengamalkannya, maka ilmu kita itu barokah. Terus kita menyebarkan atau menyebarluaskan ilmu kita atau mengajari ilmu kita kepada orang yang belum tahu. Nah, itu namanya barokah ilmu ya. Nah, yang tidak barokah itu seperti apa? Kita sudah belajar, kita sudah punya ilmu banyak, tapi kita tidak bisa mengamalkannya dan kita tidak bisa mengajari kepada orang-orang yang belum tahu atau kita tidak menyebarkan ilmu itu gitu. Maka ilmu itu disebut ilmu yang tidak barokah gitu ya. Auzubillahi min dzalik. Itu contohnya dari segi ilmu gitu ya. Nah, baik dilanjut. Wa mimma yata'allaqu di antara yang terkait bil basmalati dengan bismillah minal ma'ani daqiqah. Dari makna yang daqiqah. Daqiqah itu apa? Daqiqah itu halus ya artinya ya. Makila sebagian ulama berpendapat innal ba, sesungguhnya huruf ba itu singkatan dari apa? Bahaullah, yaitu kebesaran Allah. Wasina dan huruf sin dalam lafaz bismillah itu bismi ya. Nah, dari huruf sin itu artinya singkatannya dari sanaullah atau keluhuran Allah. Wal mima dan huruf mimnya majdullah, yaitu kemuliaan Allah Ta'ala ya. Nah, jadi B-nya bahaullah, sin-nya sanaullah, mimnya majdullah ya. Nah, wakila dan ada lagi sebagian ulama berpendapat al-ba'u itu B-nya itu singkatan dari apa? Bukaut tabiin, taibin, ya. Tangisan dari orang-orang yang bertobat ya. Wasin dan huruf sinnya itu sahwul gofilin, yaitu lupanya orang-orang yang lalai gitu. Wal mima dan mimnya itu magfiratuhu lil muznibin, ampunan bagi orang-orang yang berdosa. Ini sangat berkesinambungan sekali ya. B-nya tangisan dari orang yang bertobat, artinya berarti orang yang sudah berdosa dia bertobat terus menangis gitu ya. Terus sinnya asalnya dia itu dari lupa atau dari orang-orang yang lalai atau sering maksiat gitu ya, lupa kepada Allah, akhirnya dia bertobat. Wal mima dan mimnya kemudian Allah mengampuni, wal mima maghfiratuhu lil muznibin. Allah mengampuni, memberi ampunan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi Allah itu maha rahmatnya lebih luas, ampunannya lebih luas ya. Nah, seberapa besar pun dosa kita, Allah pasti mengampuni kita. Jangan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala ya. Asal jangan dosa syirik gitu ya. Auzubillahi min dzalik ya. Kita semua semoga dijauhkan dari dosa tersebut ya. Wa qala ba'dus sufiyah, dan sebagian ulama sufi ya, ulama sufi itu ulama tasawuf ya, berpendapat. Nah, dari bismi terus ada kata Allah ya, lafaz Allah, bismi Allah, bismillahi. Nah, Allah itu buat siapa? Li ahli sofa, itu kepada para wali ya. Buat para wali gitu ya. Para wali karena mereka sudah wusul, sudah sampai kepada Allah di hatinya, di semua kehidupannya itu selalu ada nama Allah gitu ya, para wali itu ya. Nah, terus dari bismillahi terus ada ar-rahmani ya. Ar-rahmani itu li ahlil wafa, li ahlil wafa. Ahlil wafa itu kepada para mukmin atau orang-orang penurut ya. Ahlil wafa kan para mukmin itu penurut, disuruh sholat nurut, mau sholat, disuruh puasa, puasa, disuruh zakat, zakat, disuruh haji, haji bagi yang mampu. Nah, itu orang mukmin namanya ya. Nah, sementara ar-rahimi ya, kata ar-rahimi itu li ahlil jafa, buat orang-orang yang maksiat dan orang kafir gitu ya. Orang yang maksiat dan orang kafir gitu. Nah, jadi kalau ar-rahmani itu Allah yang maha pengasih ya, buat orang mukmin dan buat orang kafir sekaligus. Nah kalau ar-rahimi Allah yang maha penyayang gitu ya. Nah, ar-rahimi orang-orang kafir itu nanti di akhirat nanti tidak akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak beriman dan mereka dan apabila ada
dosa orang mukmin, mereka akan disiksa dulu gitu ya. Nah, kalau dia tidak bertobat gitu. Nah, waqalu, dan kebanyakan para ulama, auda'allahu jami'al ulum. Allah menyimpan semua ilmu-ilmunya ya. Kebanyakan ulama menafsirkan ya, waqalu auda'allahu jami'al ulum, Allah menyimpan semua ilmu-ilmunya atau ilmu-ilmu ya, fil ba'i, dalam huruf ba ya. Fil ba'i, dalam huruf ba, bismillah. Jadi bismillah itu semua terkandung di dalam huruf ba gitu ya. Ayat tegasnya ayat yakni ayat ba kana makana ya, sebab akulah apa yang ada menjadi ada. Nah, begitu. Sebab akulah apa yang ada menjadi ada. Nah, misalkan gini, sebab akulah ada manusia, sebab akulah ada bumi ini, alam semesta ini. Kalau tidak ada Allah, maka alam semesta ini tidak akan ada. Manusia dan makhluk binatang semua tidak akan ada gitu ya. Kana makana ya. Kalau dalam kitab Tijanud Darori itu wujudu hadhil makhlukati ya, adanya makhluk Allah itu karena wujudnya Allah gitu ya. Kalau wujudnya Allah gitu. Wabi, nah wabi yakunu ma yakunu. Nah, maka sebab akulah apa yang menjadi, apa yang terjadi gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atau dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah qudrat Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Misalkan hari ini kita akan mendapat rezeki, itu karena Allah memberi kita rezeki. Terus hari ini kita sakit, itu karena takdir kita oleh Allah, ditakdirkan kita sakit hari ini, jam ini, detik ini, menit ini gitu ya. Terus apa ya, semua yang terjadi di alam semesta ini karena adanya Allah, karena takdir Allah gitu ya. Pawujudul awalimu bi, maka perwujudan Allah semesta itu bi sebab adanya aku ya. Walaisa li ghairi wujudun hakikiyun, dan tidak ada wujud hakiki ya, illa bismi, tidak ada dengan menyebut selainku gitu ya. Nah, jadi saya terangkan dulu. Nah, waqalu, dan kebanyakan para ulama menafsirkan auda'allahu jami'al ulum fil ba tadi ya. Nah, kemarin di video yang sebelumnya di kitab Uqudul Legend ada saya menerangkan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fi al-Qur'an ya, dan makna kandungan dari semua kitab itu terkumpul dalam Al-Qur'an. Nah, wa ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihah, dan makna atau kandungan Al-Qur'an itu terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun bil basmalah, dan makna atau semua makna yang terkandung dalam Fatihah itu terkumpul dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil basmalah majmu'atun fi baiha, dan makna terkandung dalam lafaz basmalah itu majmu'atun terkumpul fi baiha, di dalam huruf ba-nya. Jadi ada kesinambungannya dari antara Syekh Nawawi yang kemarin di Uqudul Legend dan sekarang dari Imam Abu Bakar Asy-Syatto di kitab Kifayatul Atqiya tadi mengatakan auda'allahu jami'al ulum fil ba'i. Nah, fil ba'i dalam huruf ba-nya lafaz bismillah begitu ya. Jadi sepakat para ulama. Jadi lafaz bismillah itu sangat kandungannya sangat luar biasa begitu ya. Nah, sementara kemarin diterangkan dari 104 suhuf itu terkandung di dalam 104 suhuf dan kitab-kitabnya Allah termasuk Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran itu terkandung dalam surat Al-Fatihah. Nah, di Al-Fatihah terkandung lagi di basmalah. Di basmalah terkandung dalam huruf ba-nya gitu ya. Nah, itu. Baik, dilanjut wahwa illa bismi. Wahwa yaitu makna qaulihim. Oleh karena itu merupakan makna apa yang dikatakan para sufi ya. Para sufi itu para ulama tasawuf mah. Apa katanya, manazartu fi syai'in illa wa ra'aitullahi fihi aw qablah. Aku tidak memandang pada sesuatu apapun
yang kita lihat zahirnya ya, bisya'in dalam satu perkara, illa wa ra'aitullahi fihi, kecuali aku telah memandang Allah Subhanahu wa taala, au qablahu, aku telah melihat Allah taala, au qablahu, dan atau di dalamnya, au qablahu, atau di baliknya, begitu. Jadi para ulama sufi atau ulama dan wali-wali Allah yang telah usul sama Allah, telah sampai sama Allah, mereka itu tidak melihat sesuatu perkara pun, melainkan sesuatu perkara itu di baliknya itu ada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari kita di alam semesta ini itu karena Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi contohnya begini, melihat manusia, oh manusia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terus melihat kucing misalkan. Kucing ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih bulunya ya, rupa-rupa gitu ya. Terus bentuk mukanya ada yang lucu, ada yang panjang gitu ya. Nah, kita langsung dibalik itu semua yang menciptakan kucing itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kalau kita sudah usul sama Allah, melihat sesuatu apapun dan apa yang terjadi kapanpun dimanapun, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pokoknya segala sesuatu yang terjadi, misalkan kita sakit, kita tersandung ya, sakit terus kita tersandung, atau kita terjatuh misalkan hari ini jam segini detik ini ya. Nah, kalau kalau kita sudah wusul sama Allah, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala di balik sakit itu, karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi kalau kita sudah wusul, kita sudah mempelajari ilmu tasawuf, maka kalau sudah semuanya karena Allah taala, itu semuanya pasti baik ya. Pasti baik. Contohnya kita sakit itu pasti baik ya. Cuman kita nggak lihat kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yang kita lihat cuma zahirnya gitu ya. Yang kita lihat cuma zahirnya. Nah, kita tidak sadar gitu ya, di balik itu ada hikmahnya. Banyak di luar sana orang yang sakit, ketika sehat mereka sering lalai, sering lupa sama Allah. Ketika diberi sakit, dia langsung sering mengingat Allah, menjadi baik misalkan ya, terus menjadi soleh, sering mengaji, sering sholat berjamaah. Itu hikmahnya ya. Ketika sesudah diberi sakit, maka orang yang asalnya tidak mendapat petunjuk Allah, tidak mendapat rahmat Allah, ketika sudah menjadi sakit, mereka hidupnya berubah menjadi baik gitu ya. Dalam artian mendapat rahmat Allah, dia jadi sering mengaji ya, jadi sering sholat di masjid berjamaah, jadi sering mengingat Allah ya, semua kebaikan-kebaikan amal soleh, dibanding ketika sehat dulu. Ketika sehat dulu dia jarang ke masjid misalkan, selalu di luar gitu ya, selalu tidak selalu mengingat Allah gitu ya. Nah, itu hikmah dibalik semua itu. Maka para ulama sufi menyebutkan manazartu fi syai'in ila wa ra'aitullahi fi au qablahnya. Jadi aku tidak akan melihat sesuatu pun dalam alam semesta ini kecuali aku melihat Allah, dan apa yang ada di baliknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Itu sudah usul namanya ya, sama Allah taala ya. Begitu. Contohnya lagi, misalkan ketika kita kaya, kita sering lupa, kita sering lalai sama kewajiban-kewajiban kita sama Allah. Kita sibuk dengan harta kita gitu ya. Terus kita dikasih ujian sama Allah, bangkrut misalkan. Nah, ketika bangkrut dia langsung teringat sama Allah, dia langsung banyak berzikir, dia langsung banyak melakukan amaliyah soleh. Nah, itu dibalik semua itu ya, ketika sudah semuanya karena Allah, pasti baik. Pasti ada hikmahnya gitu ya yang kita dapat gitu. Nah, begitu mungkin untuk video kali ini dicukupkan sampai di situ dulu. Apabila ada salah saya penerangan, maka mohon dimaafkan. Itu murni kebodohan saya, karena saya juga manusia, mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dan apabila benar, itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara lisan saya sebagai petunjuk kepada kita semua ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.